حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita ungkapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan titipan segala nikmat yang Allah berikan ditambahkan oleh Allah dan terjaga di sisi Allah sampai kita berpulang menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah. Untuk itu para jamaah yang kami hormati, untuk mengetahui pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cara lain kecuali kita harus meluangkan waktu untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Meluangkan waktu bukan mencari waktu luang. Berapa banyak orang yang mencari waktu luang tapi tidak pernah menjumpai waktu itu, dia terlewat. Dan sedikit orang yang mau meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu itu kita akan memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup itu dia tertata. Hidup itu dia tertata sesuai yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Para jamaah, dikala seseorang meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, pasti ada ayat atau hadis atau keterangan yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz, para ulama. Maka ayat dan hadis itu akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Di antaranya adalah dengan mengetahui pesan-pesan Nabi, maka seorang suami itu akan menempatkan diri pada tempatnya sesuai dengan pesan Nabi. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi sampaikan, halakatir rijalu iza ata'atin nisa. Binasah seorang laki-laki, seorang suami yang taat kepada istrinya. Hadis ini dijadikan sebagai dalil
bahwa suami yang takut istri itu termasuk perbuatan yang tercelah, perbuatan yang dilarang dalam agama. Kenapa? Karena Allah menciptakan laki-laki itu sebagai pemimpin. Ya. Laki-laki itu sebagai pemimpin, dia yang berkuasa. Kalau suami sudah takut sama istri, maka tak ada daya. Disuruh ke utara, disuruh ke selatan, ya, takut, tidak punya harga diri. Maka dari itu pesan dari hadis ini, celaka bagi seorang suami yang taat kepada istri, sebab ketaatan ke seorang suami kepada istri itu terlebih lagi kepada hal-hal yang memutus silaturahim akan memberikan imbas kepada yang lain. Maka dari itu seorang suami bisa melawan orang tuanya karena taat kepada istri. Seorang suami bisa putus hubungan dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan saudara kandungnya, memutus hubungan dengan omnya, dengan bibinya karena taat terhadap ucapan istri. Jadi para jamaah yang kami hormati, seorang suami itu harus menempatkan diri pada posisinya seorang pemimpin. Para jamaah yang kami hormati, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Pesan dari ayat ini bahwa Nabi tidak meninggalkan umat ini kecuali beliau telah menjelaskan kepada umat mengenai tauhid. Beliau menjelaskan kepada umat tentang syirik. Beliau menjelaskan kepada umat tentang ibadah. Beliau menjelaskan kepada umat tentang akhlak, dan termasuk beliau menjelaskan tentang bermuamalah. Di antara bermuamalah itu adalah masalah jual beli, masalah perdagangan. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka dari itu, apabila telah ada tuntunan dari Nabi sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan pesan dari Nabi, tuntunan Nabi, maka tidak selayaknya seorang Muslim itu mengambil pilihan-pilihan yang lain. Dari apa yang dijelaskan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh para sahabat adalah mengenai mudoroba dan murobaha. Mudoroba itu para jamaah kerjanya begini. Ada orang yang memiliki harta, memiliki uang yang banyak, namun orang ini dia tidak tahu, tidak memiliki kemampuan bagaimana uang ini bisa dikembangkan, tidak memiliki pandangan, ya, tidak memiliki keahlian bagaimana uang yang 100 juta misalnya itu bisa berkembang. Atau seseorang yang memiliki uang kemudian dia ingin memberikan pekerjaan kepada orang lain, atau seseorang yang memiliki uang
kemudian dia ingin mencari usaha sampingan, maka yang dia butuhkan itu adalah orang lain untuk bekerja sama dengan cara uang yang diberikan kepada orang yang memiliki keahlian. Kalau dalam bahasa muamalah namanya mudorib. Sedangkan orang yang memberikan harta, memberikan uang itu namanya sohibul mal, pemilik harta. Pemilik harta ini dia memberikan kepada mudorib untuk mengembangkan hartanya. Hasil dari pengembangan ini nanti dibagi hasil bersama, sehingga pemilik modal itu dia mendapatkan keuntungan, sedangkan orang yang keahliannya dia tidak punya uang, tapi karena punya keahlian untuk mengembangkan uang, maka juga mendapatkan pembagian hasil. Ini namanya mudorobah. Saya ceritakan sekilas mengenai pengalaman merintis sejak awal dan mendirikan koperasi Uliah. Waktu itu saya diajak oleh Ustadz Ibnu Munzir, semoga Allah merahmati beliau. Saya diajak, kemudian menjelaskan mulai dari awal akad yang harus dibangun dari koperasi itu, akadnya apa, sampai pada unit-unit usaha. Singkat cerita, setelah MAR itu dia terbentuk, yaitu jual sembako, jual sembako sudah terbentuk MAR-nya itu. Kemudian saya tanyakan, ada sisa uang berapa? Ada uang sekian. Kita buka unit usaha yang lain, namanya murobaha. Lalu saya ditanya, kalau uangnya habis, tidak ada uang, terus ada orang yang pingin belikan barang, uangnya dari mana? Kita buka mudorobah, yaitu investasi. Jadi mudorobah itu bahasa lain adalah investasi. Maka dari itu para jamaah, bank-bank syariah dan termasuk koperasi syariah itu dia berkembang dengan baik, itu dikarenakan dia menjalankan dua. Yang pertama mudorobah dan murobaha. Mudorobah dan murobaha, terutama untuk murobaha, bagi bank-bank syariah melihat bahwa ini adalah peluang, keuntungan yang sangat menjanjikan. Untuk itu koperasi syariah yang mengadakan murobaha, maka di situ dia akan mendapatkan keuntungan. Termasuk bank. Jadi para jamaah, Islam itu sudah memiliki cara muamalah dengan baik untuk mengembangkan perekonomian. Itu sebabnya orang-orang pakar ekonomi dari Barat dan Eropa, mereka melihat bahwa perekonomian Islam itu hanya mampu menstabilkan perekonomian secara internasional. Karena dalam perekonomian Islam itu mengharamkan riba, mengharamkan tipu daya, penipuan dan hal-hal yang dilarang terkait dengan masalah jual beli. Jadi para jamaah, kalau saja mulai dari tingkat lurah, kemudian camat dan seterusnya, ada orang-orang yang memiliki uang, memiliki harta yang banyak,
kemudian dia ingin kembangkan, maka di antara cara yang dia lakukan adalah dengan sistem mudorobah bagi hasil. Dikala dia melihat di kampung itu ada orang yang recent keluar dari hotel, mungkin dia punya keahlian masak, saya kerjasama, ya, saya berikan modal, ya, investasi kepada dia, ya, kemampuan dia dalam masa ini dimanfaatkan secara tidak langsung. Para jamaah, saya membantu dia, ya, membantu dia mendapatkan pekerjaan. Sedangkan di dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan di antara keutamaan amal soleh itu adalah seseorang memberikan pekerjaan kepada orang lain. Memberikan pekerjaan kepada orang lain itu artinya memberikan manfaat. Jadi dikala seseorang memiliki kemampuan dalam masalah harta, kemudian dia melihat ada potensi-potensi dari, tidak usah jauh-jauh, dari kampungnya, dari sekitarnya, RT-nya, lantas dia menginvestasikan hartanya. Kemudian para jamaah, ada orang-orang yang kebutuhan, apakah kebutuhan sepeda motor, atau mungkin anak sedang butuh laptop, dia tidak bisa beli secara cash. Yang dia lakukan itu dengan cara cicil. Dalam cicilan itu, ya, pembayaran secara cicil itu dibolehkan dalam Islam. Salah satu itu dengan cara murabahah. Murabahah itu adalah saya datang kepada si A, saya bilang, Mas, saya pingin laptop itu Asus misalnya, tolong belikan, nanti saya belikan, kamu jual ke saya, silakan ambil keuntungan berapa, 20%, silakan, ya. Boleh dibayar secara cash atau saya bayar secara diangsur. Ini artinya memberikan, Islam itu memberikan kemudahan kepada sesama muslim dalam memenuhi hajat kebutuhan mereka tanpa harus menguras, ya, dijual kemudian diambil keuntungan 2 kali lipat, ya. Jadi para jamaah, mudorobah dan murabahah ini apabila masing-masing tingkat mulai dari lurah, kecamatan dan seterusnya diamalkan saja, diamalkan dari 2 transaksi ini, itu sudah mampu mengangkat perekonomian umat. Hanya saja para jamaah, kita dihadapkan dengan persoalan ini, yaitu mudorib, orang yang kita serahkan harta, investasi untuk dikembangkan, masalahnya itu adalah banyak yang tidak amanah. Ya. Nah, maka dari itu Majelis Ulama MUI mengeluarkan fatwa, apabila sahibul mal, pemilik harta, dia menyerahkan hartanya kepada mudorib untuk investasi, misalnya usaha nasi goreng, maka sahibul bal ini tidak boleh minta jaminan, tidak boleh. Kenapa? Karena asas yang dibangun untuk mudorobah ini asasnya amanah. Mudorib yang diserahin uang itu dia harus amanah untuk mengembangkan harta. Untuk itu kalau mudorib ini orang yang taruhlah si penjual nasi goreng ini, kalau dia sudah berusaha
ternyata mengalami kerugian, maka dia tidak dituntut. Tidak dituntut, Pak. Apabila dia sudah berusaha, maka sohibul mal juga mengalami kerugian. Ya, itu resiko dari mudoroba. Tetapi kalau si nasi goreng ini diberikan amanah berupa uang untuk mengembangkan usaha, kemudian dia lalai atau dia berkhianat, maka mudorib si penjual nasi goreng ini harus bertanggung jawab, yaitu dengan cara mengembalikan modal. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi pada asalnya tidak boleh minta jaminan. Tetapi karena banyak kaum muslimin yang tidak memahami masalah agama, iman yang minim, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa bahwa sohibul mal, dikala dia memberikan hartanya kepada mudorib untuk dikebankan, maka sohibul mal ini boleh minta jaminan, sertifikat rumah sebagai jaminan. Contoh seperti itu. Jaminannya surat-surat mobil misalnya. Ya. Sama para jamaah dengan masalah hukum nikah. Pada asalnya nikah itu yang namanya dicatat di negara itu tidak masuk syarat. Itu sebabnya kita istilahkan ada yang namanya nikah siri. Ya, nikah siri itu adalah nikah secara agama itu sah, tetapi secara negara tidak sah. Tidak sah dikarenakan tidak dicatat di KUA, tidak dicatat di negara. Lantas kenapa pernikahan itu harus dicatat? Seiring umat Islam itu berkembang dan tidak diiringi dengan pemahaman terhadap agama. Kalau tidak memahami agama, maka yang akan muncul itu adalah berkhianat di dalam pernikahan. Bisa jadi selesai cerai, kemudian laki-laki bilang saya masih bujang. Ya, duda tapi bilang masih bujang. Janda bilang masih gadis. Ya, kemudian belum lagi nanti datang ngaku saya sebagai anaknya, saya berhak mendapatkan warisan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, maka para ulama, wallahu alam, saya lupa tahun berapa, mereka mengeluarkan fatwa terkait dengan perlu pernikahan itu dicatat di negara untuk menghindari pengkhianatan, menghindari penipuan. Maka difatwakanlah bahwa setiap pernikahan itu perlu dicatat di negara. Makanya hikmahnya apa? Orang ngaku saya belum menikah itu kan bisa dilihat. Ya. Kemudian dikala seseorang dia mau menikah lagi sementara dia belum cerai secara sah, nikah diam-diam, Pak, ketahuan istri sah, dilaporkan, itu bisa terkena kasus. Jadi tujuan negara mengeluarkan surat nikah itu untuk menjaga hubungan kaum muslimin, terkhusus menjaga hubungan suami istri. Demikian juga para jamaah mengenai mudoroba ini, itu dia bisa berjalan dengan baik, bisa berkembang dengan baik apabila diawasi oleh pemerintah. Ya, sehingga perekonomian umat itu akan bisa berkembang sebagaimana yang pernah dilakukan oleh masa-masa jaya keislaman. Jadi kejayaan Islam dahulu itu diantara jaya karena mereka menerapkan perekonomian sesuai dengan syariat. Ya, saking makmurnya sekolah itu digratiskan. Ulama-ulama yang menulis buku, para jamaah, mereka yang menulis kitab
apakah itu kitab tafsir fikih, hasil karyanya itu ditimbang, nanti diketahui beratnya berapa, itu nanti dibayar. Karena tadi perekonomian itu kalau dia berjalan dengan baik, maka hasilnya akan diberikan kepada rakyat, diberikan kepada kaum muslimin, ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dengan kebutuhan itu mereka juga semangat dalam beribadah, semangat dalam berkarya, dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk dirinya maupun bermanfaat untuk kaum muslimin, bermanfaat untuk bangsa dan bernegara. Sebaliknya, apabila perekonomian itu dia lemah, ya, maka itu akan menjadi tanda-tanda kehancuran. Dan itu bisa kita lihat bagaimana kejayaan Islam. Dia mulai dari jaya, kemudian dia menjadi hancur. Itu diantaranya adalah masalah perekonomian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin apa yang kami sampaikan ada yang mau ditanyakan terkait mudharabah dan murabahah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah awal ceramahnya Ustadz memberi penjelasan kepada kami bahwa seorang suami seorang istri tidak boleh taat kepada suami. Terus gimana Ustaz? Kita kan zaman modern sekarang ini. Misalnya perempuan tuh finansialnya lebih unggul daripada suami, pendidikan lebih unggul. Yang kedua, misalnya jodohnya seorang istri, kasihan ya, misalnya mendapatkan seorang suami penjudi atau tidak pernah sholat. Bagaimana itu caranya Ustaz? Baik. Ya, makasih Ustaz. Bisa diulang pertanyaannya. Kalau suaranya pakai mic itu kurang jelas. Bisa diulang pertanyaan pakai, tidak usah Pak, tidak usah pakai itu Pak. Kurang jelas Pak, coba. Kurang, tidak usah pakai mic, tidak usah pakai mic. Oh, ya. Nah, yang saya jelaskan dulu ya, yang saya tangkap mengenai suami takut pada istri, di antara sebab karena ekonomi harta yang dimiliki oleh istri lebih unggul daripada suami, itu yang menjadi sebab suami takut sama istri. Para jamaah yang kami hormati, pada dasarnya yang berkewajiban untuk mencari nafkah itu adalah suami. Yang adapun istri, apabila dia memiliki pendapatan, itu bukan kewajiban, tetapi hanya sekedar membantu perekonomian suami. Untuk itu, kalau istri memiliki pendapatan besar, maka istri tidak boleh membangkang kepada suami. Kenapa? Karena dia bisa bekerja atas izin suami. Istri tidak boleh bekerja kecuali atas izin suami, karena ridhonya suami itu adalah tiket surga bagi seorang istri. Suami dikala dia melarang, tidak usah bekerja, ya. Kalau suami melarang, ya, maka istri harus mentaati suami, karena hak suami itu lebih besar, ya, harus dipenuhi daripada wanita itu, istri itu memenuhi pekerjaan. Makanya dalam hadis Nabi, kalau saja sujud itu boleh, maka istri diperintahkan untuk bersujud kepada suami. Ya, nah, para jamaah, pendapatan istri itu lebih besar daripada suami. Ini yang menjadi sebab suami takut kepada istri. Tetapi itu jangan dijadikan sebagai alasan, sebagai landasan, atau sudah menjadi pemahaman umum mindset di suami. Oh,
kalau istri pendapatannya besar saya harus manut, harus takut dan tidak. Seorang suami tetap dia harus menjaga wibawa sebagai seorang pemimpin karena Allah menciptakan laki-laki itu sebagai pemimpin. Ya, tidak apa-apa. Pendapatan istri boleh besar, tetapi suami tidak boleh takut pada istri. Ya, para jamaah yang kami hormati, itulah kelemahan. Jadi pemahaman agama yang kurang, yang minim, itu juga bisa berakibatkan pada suami takut pada istri. Itu yang saya tangkap. Terus berikutnya apa tadi, Pak? Ya, berikutnya apa tadi, Pak? Kalau apa tadi, Pak? Oh baik, kalau seorang suami dia melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, maka istri berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Adapun yang dimaksud dalam mentaati istri di sini adalah kepada hal-hal yang dilarang dalam agama. Kita lihat, Pak, seorang suami durhaka kepada orang tuanya karena taat kepada istri. Ya, seorang suami bertengkar begitu dahsyat dengan saudara-saudara kandungnya karena lisan dari istri. Itu maksudnya. Tetapi kalau suami-suami ya yang tidak sholat dan melakukan dosa-dosa besar, maka kewajiban istri mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu arahnya ke sana, Pak ya. Iya. Ada lagi, Pak? Sekali lagi, Pak, hadis yang saya bacakan tadi, halakatir rijalu, celaka binasa seorang laki-laki, seorang suami, iza ata'atin nisa, apabila dia mentaati istrinya. Jadi dia tidak punya power, Pak. Dia tidak punya harga diri, tidak punya martabat. Ya, mungkin bahasa kasarnya suami itu ada di ketiak istri. Ya, saya yakin dalam kehidupan kita sudah lihat seperti itu, Pak. Maka dari itu hadis yang saya baca ini silakan disampaikan kepada yang lain. Kembalikan jati diri sebagai seorang laki-laki. Karena Allah ciptakan dia itu sebagai seorang pemimpin bagi kaum wanita, dan pemimpin itu tidak takut kepada yang dipimpin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami bahas dalam kesempatan ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.